pelaksanaan pemilu itu bisa gongnya kan di tanggal hari H ya, Iya, hari H. tetapi tidak serta-merta di hari H saja, tetapi harus kita kawal sampai dengan akhirnya agar tidak terjadi sengketa, ajuan sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik Bincang Inspiratif seputar informasi kepemiluan. Podcastnya KPU Kabupaten Pekalongan yang akan menemani hari-harimu dengan membahas berbagai isu strategis seputar kepemiluan, tentunya yang informatif, edukatif, dan terpercaya. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yaitu menjaga integritas pemilu, peran divisi hukum dan pengawasan. Tentu saja tema ini sangat relevan karena integritas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berkeadilan. Telah hadir bersama kami, yaitu narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Fathuddin, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih atas kesediaan waktunya Pak menghadiri podcast Bisik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, puasa masih lancar. Mantap, ini semangat puasanya sangat terpancar dari auranya Bapak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pembuka nih Pak. Secara umum yang dimaksud dengan integritas pemilu itu apa dan mengapa hal itu menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan? Oke, yang pertama integritas dulu ya Mbak ya. Integritas itu kan konsekuensi untuk kita selaras berlaku sesuai dengan norma, etika, moralitas yang ada. Kemudian untuk integritas pemilu sendiri adalah kondisi di mana seluruh proses pemilu itu harus berjalan sesuai dengan norma, landasan, rel, kemudian sesuai dengan undang-undang, PKPU dan aturan-aturan lainnya, serta akuntabel, serta tidak lupa akuntabilitas harus bisa dipertanggungjawabkan. Integritas itu penting karena itu menyangkut kepercayaan masyarakat kepada bagaimana demokrasi kita itu dijalankan secara baik dan benar. Dan yang terpenting lagi adalah ini sebagai transparansi wujud kinerja kita, bagaimana kita menjalankan pemilu itu secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada itu Mbak. Baik, sangat kompleks sekali ya Pak terkait dengan integritas ini. Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait dengan divisi hukum dan pengawasan itu bagaimana sih dalam menjaga integritas dalam penegakan pemilu ini? Oke, divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Pekalongan itu harus benar-benar memastikan bahwa tahapan pemilu itu berjalan dengan sesuai regulasi yang ada. Melakukan pembinaan hukum, kemudian memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan kan tidak ada, tetapi kita harus menyiapkan itu semua agar sengketa itu memang benar-benar tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan dan melaksanakan mitigasi, daftar inventaris masalah dan hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh KPU. Kemudian yang terpenting lagi adalah yang ketiga ini, yaitu pengawasan internal kepada seluruh jajaran di KPU Kabupaten Pekalongan sampai dengan Badan Ad Hoc yang dilaksanakan secara periodik. Iya. Itu adalah tugas daripada Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Pekalongan. Baik, tadi Bapak sudah menyinggung soal pengawasan ya Pak Iya, ya, pengawasan betul. internal seperti itu. Lalu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pekalongan ini seperti apa Pak? Oke, secara umum pengawasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama internal terkait dengan sumber daya manusia yang ada di kita, mulai dari internal di KPU sampai dengan internal Badan Ad Hoc, KPPS, PPS, PPK itu secara periodik harus melaporkan pekerjaan dia yang dia laksanakan, kemudian keabsahan dia melaksanakan tugas kita harus cek betul. Yang terakhir adalah bagaimana dia melaksanakan tugas secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur. Apakah ad hoc kita itu melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya atau tidak. Kalau memang itu tidak, maka kita harus cek betul salahnya di mana, kita harus evaluasi betul harusnya seperti apa.
kemudian bagaimana melaksanakan misalkan contoh pencocokan pemilih, apakah sudah sesuai kriteria atau belum, logistiknya sudah sesuai real atau belum, hingga bagaimana melaksanakan rekapitulasi suara itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau belum, sahnya bagaimana, tidak sahnya sesuai apa, sesuai atau tidak, dan seterusnya. Itu jadi tugas hukum dan pengawasan itu selain daripada internal, jadi harus ada pengawasan kepatuhan terhadap prosedur itu sendiri, Pak. Baik, pokoknya semuanya itu harus merujuk Iya, kepada betul, aturan yang ada betul. ya Pak ya. Kita betul saja kadang-kala dianggap salah kan, apalagi sedikit salah ataupun Iya, banyak yang salah, maka pasti masyarakat itu menagih akuntabilitas dari KPU sendiri. baik. Luar biasa sekali. Ya, Terkait ini Pak, memang sejauh ini kan alhamdulillah dari KPU Kabupaten Pekalongan ya, itu benar-benar tidak ada yang namanya betul. sengketa gitu ya Zero Pak. accident, alhamdulillah. Alhamdulillah. Namun pencegahan terkait dengan terjadinya sengketa itu pasti harus dimiliki oleh setiap lembaga Iya, termasuk betul. KPU Kabupaten Pekalongan. Kalau dari KPU Kabupaten Pekalongan sendiri, bagaimana sih Pak cara mencegah terjadinya adanya pelanggaran hukum sejak awal? Yang pertama kita harus mengenal dan memahami regulasi yang ada dulu dengan melaksanakan sosialisasi sosialisasi regulasi. Kalau kita belum paham dengan regulasi, bagaimana kita memahamkan peserta pemilu ataupun peserta pilkada, itu harus kita sosialisasikan dulu sampai dengan seluruh KPU, seluruh anggota ataupun seluruh sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan harus paham betul. Mereka masyarakat umum itu kan memahami bahwa saya kerja di KPU itu ya semuanya harus tahu, tidak terparsial ini divisi apa, tetapi semuanya harus tahu, maka harus ada sosialisasi regulasi. Kemudian yang kedua, kita harus melaksanakan bimbingan teknis secara maksimal. Mungkin ada debatable terkait dengan apakah KPPS seluruhnya itu harus terbimtek secara maksimal, Yes. karena terkait dengan efisiensi dan efektivitas. Tetapi ada juga yang memberikan masukan, kemarin itu Bu dari KPU RI, Bu Iva menyampaikan yang perlu itu ya ketua, kemudian ini dan sebagainya, karena terkait dengan efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang dia laksanakan, tupoksinya yang dia besar sekali dan seterusnya. Tetapi hal itu bisa menjadikan catatan kepada kita bahwa ternyata badan ad hoc itu harus kita bimtek, baik itu secara periodik maupun secara non formal, karena di beberapa tahapan yang seperti kemarin contohnya di pilkada itu ada beberapa aturan yang harus disampaikan secara langsung kepada badan ad hoc, yang dimana tahapan sebelumnya di BIMTEK itu belum ada. Kemudian selanjutnya adalah kita menyusun petunjuk teknis yang valid dan rigid yang mungkin itu harus dilaksanakan di KPU Kabupaten Pekalongan. Misalkan kita harus melaksanakan turunan-turunan dari PKPU, kita buat surat keputusan ataupun keputusan dari KPU Kabupaten Pekalongan untuk bagaimana melaksanakan pilkada itu secara local wisdom, kemudian secara baik. Misalkan di PKPU ada contohnya maksimal 3 kali untuk kampanye, kita sesuaikan dengan LO, kita komunikasi betul, koordinasi betul, maunya berapa nih, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali sesuai dengan PKPU. Maka kesepakatan-kesepakatan itu muncul untuk bagaimana kita bisa memperoleh mufakat antara kedua belah pihak, dari penyelenggara, kemudian dari aparat kepolisian selaku penjaga ketertiban, kemudian yang ketiga dari peserta pilkadanya, agar bisa terjadi keharmonisan, agar tidak serta-merta menjadikan mereka itu ternyata saya harus begini dengan uploadnya, dengan jadwal mereka untuk kampanye dan sebagainya, begitu Mbak. Wow, baik. Ini berarti tugas dari KPU itu Iya. bukan soal main-main semata ya Pak Iya, ya. bukan hanya mempersiapkan, melaksanakan, tetapi juga mengevaluasi betul agar nantinya pelaksanaan pemilu itu bisa gongnya kan di tanggal hari H ya. Iya, hari H. Tetapi tidak serta-merta di hari H saja, tetapi harus kita kawal sampai dengan akhirnya agar tidak terjadi sengketa, ajuan sengketa, baik itu dilihat dari syarat pencalonannya, kemudian dari pertanyaan apakah dia itu sebetulnya punya hak pilih atau tidak, dan seterusnya. Baik. Berarti pelaksanaan di hari H pemilu itu juga bisa maksimal ketika persiapannya juga Betul, iya maksimal gitu betul ya. betul. Itu ya teman pemilih bisa dicatat.
untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Sejauh Bapak menjabat Ya. di Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan ini, dalam penyelenggaraan pemilu itu jenis pelanggaran apa yang paling sering terjadi Pak? Oke. Yang sering terjadi itu administrasi. Misalkan di sini contoh ada beberapa hal kita sudah menyampaikan dalam keputusan bahwa mana saja tempat-tempat yang bisa untuk memasang alat peraga kampanye, tetapi oleh beberapa oknum ya, saya katakan oknum, itu pasangnya di beberapa titik yang lain. Lah, itulah gunanya kita koordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu mempunyai catatan, oh ini tidak boleh. Maka kita harus tindak tegas dengan mengeluarkan surat untuk bisa yang bersangkutan itu mencopot itu alat peraga kampanye itu yang tidak sesuai dengan tempat dan peruntukannya. Kemudian ada lagi pengisian dokumen. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan ketika calon itu mengisi daftar dana kampanye, kemudian dan sebagainya. Kita buka 24 jam untuk konsultasi bagaimana mengisi secara baik dan benar agar tidak terjadi masalah di setelahnya. Kemudian yang mungkin muncul lagi adalah keterlambatan laporan. Kita berikan batas waktu sampai dengan hari ini, misalkan membuat alat peraganya seperti ini, mereka ternyata belum buat sampai dengan hari H. Jadi ada batas waktu yang dilanggar oleh calon peserta pemilu ataupun pilkada, yang itu nanti kalau tidak kita tuntaskan, itu akan mengurangi waktu pencetakan, kemudian sampai dengan pemasangan dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang mungkin terjadi di Kabupaten Pekalongan. Tetapi jarang yang bersifat pidana, karena di Kabupaten Pekalongan, alhamdulillah untuk pidana dan sebagainya untuk pelanggaran itu jarang terjadi, dan itu harus kita antisipasi betul karena terkait dengan masalah pidana, kemudian kejaksaan, kepolisian yang kita juga harus punya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut, Mbak. Oke, baik. Berarti kalau misalnya bisa dirangkum ya Pak, Ya. terkait dengan pemasangan APK, lalu pengisian dokumen oleh calon, Iya. dan ketepatan waktu dalam mengumpulkannya ya Betul, Pak ya. betul. Nah, dari 3 hal tersebut Pak, terkait pelanggaran yang sering terjadi, mekanisme penanganan untuk pelanggaran tersebut bagaimana? Yang pertama kita klarifikasi, apakah betul misalkan kita kirimkan surat, apakah betul ini dari ini, kemudian kita melakukan kajian untuk bisa mencopotnya. Kemudian yang kedua, melakukan kajian hukum. Biasanya terjadi karena ada saran perbaikan dari Bawaslu, maka kita dikaji betul, kemudian kita jawab kepada Bawaslu dan kita tindak lanjuti dengan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan. Misalkan yang tadi saya contohkan adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai peruntukannya di pohon, di beberapa titik yang itu tidak diperbolehkan, di luar yang milik pribadi ataupun selain daripada pemerintah, itu harus kita berikan teguran. Kemudian kita menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi ini sifatnya untuk mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa tugas panjenengan, kemudian fungsinya panjenengan, kemudian apa yang harus dilakukan oleh panjenengan itu semacam ini realnya. Jadi kita sering mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan calon untuk bagaimana melaksanakan sesuatu yang benar seperti ini. Mereka baca, kita kasih SOP dan sebagainya. Untuk pelanggaran tertentu misalkan kami koordinasi harus dengan Bawaslu ataupun instansi terkait tadi seperti contoh kejaksaan, kemudian kepolisian, Gakumdu dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Baik. Terkait dengan teknisnya berarti memang sangat begitu kompleks ya Iya, Pak. betul. Apalagi soal penanganan pelanggaran pemilu tadi. Iya. Nah, sekarang kita berbicara soal formilnya nih Pak. Kalau dari Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 nomor 17 itu, mohon maaf, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, dan turunannya baik di PKPU maupun peraturan-peraturan lainnya itu, perannya seperti apa Pak dalam proses kerjanya Divisi Hukum dan Pengawasan? Oke, yang pertama kita harus menjadikan bahwa regulasi itu sebagai pedoman, pilar, rel yang harus kita tempuh, yang harus kita pegang betul. Itu yang paling penting, karena kalau sampai dengan keluar dari rel ataupun jalur itu, maka pasti yang disalahkan adalah kita sebagai penyelenggara. Semua tindakan itu harus kita landaskan kepada regulasi tersebut, baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian di PKPU, misalkan PKPU tahapan-tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih seperti apa,
kemudian kampanye seperti apa, sampai dengan rekapitulasi seperti apa dan seterusnya, itu adalah aturan teknis yang harus kita pegang betul, harus kita pahami, kemudian kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sampai dengan keluar dari rel itu, maka yang menjadi salah, yang menjadi yang disoal itu adalah di KPU Kabupaten Pekalongan sendiri, oleh Bawaslu, oleh masyarakat, oleh peserta dan seterusnya. Ya. Baik. Tadi waktu Bapak menjelaskan terkait dengan badan ad hoc Ya. ya. Badan ad hoc itu apalagi PPK dan PPS ini kan menjadi garda terdepan Betul, di dalam menjaga kepercayaan publik seperti betul, itu. ya. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa badan ad hoc seperti PPK dan PPS ini itu bekerja secara profesional? Oke, yang pertama kita laksanakan perekrutan secara masif, kemudian ketat. Kita sosialisasikan sampai dengan tingkat bawah bahwa ad hoc itu mempunyai hak semua masyarakat yang sudah cukup umur, sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kita laksanakan fakta integritas. Jadi setelah mereka seleksi ketat mulai dari tes tertulis, kemudian tes administrasi tertulis, kemudian sampai dengan wawancara, itu kan tesnya sangat ketat sekali menggunakan sistem komputerisasi kan. Kemudian kita laksanakan mereka untuk kita wajibkan mereka untuk menandatangani fakta integritas. Bekerja sungguh-sungguh 24 jam, integritas, kemudian transparan, akuntabel dan seterusnya. Kemudian kita laksanakan pelatihan berkelanjutan mulai dari sesuai dengan tahapan-tahapannya tentunya ya. Misalkan saat pemutahiran data pemilih, kita laksanakan pelatihan pemutahiran data pemilih mulai dari bagaimana mencoklit, bagaimana merekap, bagaimana apakah ini termasuk golongan yang harus dikeluarkan dari DPT, DPS, kemudian menjadi DPT dan seterusnya. Serta kita laksanakan evaluasi secara periodik. Di PPK itu setiap bulan, Mbak. Kemarin di Pilkada itu setiap bulan mereka dinilai 360 derajat. Berarti ad hoc itu misalkan ketua PPK akan dinilai oleh 4 orang lainnya ditambah sekretariat. Mereka juga akan menilai orang lain dan juga sekretariat juga. Jadi hal-hal tersebut menjadi kebiasaan di KPU Kabupaten Pekalongan sesuai dengan regulasi yang ada kan begitu. Jadi mereka tidak bisa seenaknya saja bekerja, berkhidmat kepada bangsa ini terkait dengan bagaimana memilih dan melaksanakan pemilihan secara baik dan benar. Mereka juga harus melaporkan itu semua sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumpah, kemudian atas fakta integritas yang telah mereka tanda tangani. Baik. Ya. Dari sistem rekrutmennya pun sudah dibuat Iya, sistematis itu. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bicara soal menjaga integritas pemilu di daerah ya Pak. Kalau menurut jenengan, tantangan terbesar dalam menjaga integritas pemilu di daerah itu seperti apa? Oke, yang pertama ad hoc kita itu di Pilkada kemarin pun keterbatasan SDM yang harus SMA itu kan juga ada beberapa kesulitan di beberapa wilayah ya. Itu memang kita akui ada, tidak serta-merta sesuai dengan tahapan itu kita langsung 100% sudah ada pendaftar sejumlah itu. Kemudian tekanan politik lokal di beberapa titik mungkin terjadi karena tetapi kami sampaikan di tiap tiap rakor ataupun tiap pelatihan ataupun tiap BIMTEK kita sampaikan bahwa panjenengan itu harus integritas, harus berada di tengah-tengah, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, ke atas, ke bawah dan seterusnya karena terkait dengan integritas itu hubungannya bukan cuma bukan cuma masyarakat yang menilai, tetapi kan jenengan sudah berjanji dalam fakta integritas dan saat pelantikan kan. Kemudian rendahnya literasi hukum karena di beberapa ad hoc itu pokoknya kita nunggu KPU-nya nih. Kita walaupun di share di JDIH sudah ada aturan-aturan karena mereka juga punya pekerjaan yang lain ya. Jadi mereka literasi terkait dengan beberapa hal itu masih tidak terlalu tinggi. Kita sudah sampaikan di medsos misalkan terkait dengan bagaimana ini begini, bagaimana pemilih itu seperti ini, bagaimana melaksanakan coklat seperti ini, tapi ternyata ada pertanyaan yang sudah kita sampaikan di baik itu di BIMTEK maupun di flyer ataupun di PKPU yang sudah muncul Mbak, begitu Mbak. Baik, ternyata itu bukan soal di bangku kuliah aja ya Pak ya. Iya. Baik,
tadi Bapak memberikan statement bahwa integritas itu bukan soal masyarakat yang menilai nih Iya, Pak. Ini sangat relate banget nggih. dengan pertanyaan berikutnya. Mhm. Bagaimana peran masyarakat itu di dalam mendukung pengawasan pemilu Pak? Oke, masyarakat itu punya peran sebagai pengawas partisipatif. Mereka mempunyai tugas selain daripada memilih dan juga mereka mempunyai hak dipilih ya tentunya. Mereka mempunyai tugas untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan pemilu atau pilkada itu secara baik dan benar. Maka dengan itu kita buka betul area transparansi di KPU Kabupaten Pekalongan, tugas-tugas kita kepada masyarakat dengan ketika ada masyarakat menyampaikan tanggapannya, kemudian laporannya kepada kita, kemudian aktif mengawal pemilu agar tetap bersih dan jurdil itu, kita harus melayani betul secara maksimal sampai dengan 24 jam. Misalkan ada WA, ada email ataupun jalur-jalur yang lain terkait dengan tanggapan masyarakat itu kita harus jawab betul, kita harus laksanakan betul, kita harus telah betul kajian itu agar masyarakat itu merasa bahwa oh ini nih ternyata penyelenggara dalam hal ini adalah pelaksana untuk pilkada ataupun pemilu itu bisa sesuai dengan real yang ada, kemudian mereka dilayani betul karena tugas kita kan melayani kepada masyarakat selaku pemilih, melayani kepada calon pemilih, melayani kepada calon peserta pemilu atau pilkada dan semua orang yang kita layani itu kita itu pelayan Mbak. Jadi kita itu ya kadang-kala memang didatangi ya harus dengan senyum, dengan baik karena kita melayani semua agar pelaksanaan pemilu dan pilkada itu berjalan sesuai dengan realnya, kemudian jurdil sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini begitu, Pak. Baik, berarti pengawasan ini Mhm, meliputi dari pra pemilihan maupun ya, nanti ketika calon itu sudah ketika ditetapkan sudah ya Pak ya. ditetapkan ya betul. Tuh bukan cuma soal memilih ya, Nggih, teman pemilih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ya, dari Bapak sendiri, apa pesan Bapak bagi pemilih agar turut serta dalam menjaga integritas pemilu? oke. Eh masyarakat itu harus menjadi pemilih yang baik dan benar. Memilih dengan tanggung jawab, memilih bukan karena bukan hanya karena embel-embel titipan ataupun yang lainnya ataupun ada beberapa yang menyampaikan ada titipan ini untuk saku dan sebagainya, tetapi benar-benar sesuai dengan visi misi calon karena bagaimanapun eh, 5 tahun ke depan itu bagaimana Kabupaten Pekalongan, bagaimana Jawa Tengah, bagaimana Indonesia itu tergantung dari hasil pilihan panjenengan. Bagaimana Indonesia ini akan maju dan baik serta berjaya ketika beberapa orang ataupun masyarakat masih menggunakan trik-trik lama yaitu hanya memilih berdasarkan sangu dan sebagainya begitu Mbak. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, harapan Bapak ya. bagi penyelenggaraan pemilu ke depan seperti apa? Oke, yang pertama mudah-mudahan nanti akan ada akan terbuat ataupun terbentuk regulasi yang mengayomi semua lapisan, baik penyelenggara, masyarakat, kemudian peserta pemilu. Karena di beberapa titik ada beberapa yang dirasa oleh penyelenggara itu masih belum kuat untuk menjaga integritas aturan pemilu. Misalkan contoh di Undang-Undang Pilkada yang dulu 2011 itu ijazah itu harus diklarifikasi. Kalau yang Undang-Undang 5 2015 ataupun yang 2000 kemarin baru itu frasanya adalah dapat. Dapat. Nah, dapat. Itu salah satu contoh. Itu kan jadi tidak menjaga penyelenggara nih. Kalau Iya, kita laksanakan takutnya dalam tanda kutip tidak efisiensi, kita tidak laksanakan nanti munculnya, oh ternyata KPU tidak melaksanakan tugas secara baik iya, dan benar dan seterusnya. Kemudian semoga pemilu itu juga semakin baik untuk bagaimana menjaga Indonesia ini bermartabat tentunya, kemudian profesional, kemudian pelaksanaannya semakin transparan dan dipercaya oleh publik. Karena melihat track record yang ada, ternyata hasil pemilu itu kepercayaan publik kepada
peserta pemilu ataupun kepada pemimpin yang telah dipilih oleh masyarakat itu ternyata semakin naik dan seterusnya. Sebagai sarana agar kita menjadi bangsa ataupun kedaulatan rakyat yang bermartabat, Mbak. Oke, menjadi bangsa dan kedaulatan yang bermartabat. Ya. Oke, itu sebagai closing statement dari Bapak Fathruddin Ya. sekalian ya, teman pemilih. Oke. Tidak terasa berikut adalah pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir dari sesi podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak Fathruddin atas pemaparan yang sangat komprehensif. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa integritas pemilu bukan hanya tanggung jawab dari KPU, tetapi tanggung jawab bersama dari seluruh elemen bangsa. Pemilu yang berintegritas adalah fondasi demokrasi yang kuat. Baiklah teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya Siwi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.